ini akan dibahas tentang materi, soal-soal dan pembahasan nilai-nilai dalam perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945. Kali ini kita akan belajar tentang nilai-nilai dalam perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945. Adapun semangat para pendiri negara yang patut kita teladani adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai kejujuran. Hal ini dapat dilihat dari Mr. Muhammad Yamin begitu jujur bahwa dirinya tidak mempunyai kompetensi dalam bidang perekonomian. Yang kedua adalah toleransi. Toleransi adalah menghargai perbedaan cara dalam masyarakat. Pendiri negara dalam setiap pengambilan keputusan mengutamakan kepentingan umum. Tadi disebutkan tentang SARA. Apa ya SARA itu? SARA adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yang merupakan modal dasar para pendiri negara dalam meraih kemerdekaan bangsa. Persatuan mampu meminimalisasi konflik dan mempererat bangsa. Yang keempat adalah bekerja keras dan rela berkorban. Bekerja keras tercermin dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar dalam bidang BPUPKI. Rela berkorban tercermin dari kesediaan para pendiri negara meluangkan waktu untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar dalam beberapa kali sidang. Yang kelima adalah patriotisme dan nasionalisme. Patriotisme adalah sikap seseorang yang rela mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Nasionalisme adalah perasaan cinta terhadap bangsanya tanpa memandang rendah bangsa lainnya. Jadi, sikap yang telah ditunjukkan para pendiri negara adalah dengan dedikasi tinggi. Mereka telah mengorbankan harta dan nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Di era zaman sekarang, ada beberapa faktor yang akan menghambat generasi penerus bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Apa saja ya? Yuk kita cek. Yang pertama adalah pengaruh modernisasi yang dapat melunturkan nilai-nilai nasionalisme. Yang kedua adalah menurunnya sikap patriotisme. Yang ketiga adalah globalisasi yang seakan-akan menghilangkan batasan-batasan antar negara. Yang keempat adalah munculnya kejahatan teknologi informasi. Yang kelima adalah sikap oknum pejabat negara yang kurang patut diteladani. Adapun cara menumbuhkan semangat para pendiri negara pada generasi penerus bangsa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengunjungi Museum Perjuangan. Yang kedua adalah menonton film-film sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah membaca buku-buku perjuangan. Yang keempat adalah membaca karya sastra yang menceritakan perjuangan bangsa Indonesia. Adapun upaya yang dapat dilakukan generasi muda dalam mengisi kemerdekaan adalah yang pertama adalah mengikuti pendidikan bela negara dari pemerintah. Yang kedua adalah mengikuti organisasi di sekolah. Yang ketiga adalah ikut dalam kegiatan masyarakat. Yang keempat adalah menjadi penggerak semangat. Yang kelima adalah menggunakan produk-produk dalam negeri. Yang keenam adalah memproteksi diri dari pengaruh buruk modernisasi. Yang ketujuh adalah mengembangkan dan melestarikan budaya nasional. Nah, setelah materinya selesai, maka kita akan melanjutkan ke soal-soal latihan beserta pembahasan nilai-nilai dalam perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945.
Yuk kita cek. Di negara demokrasi seperti Indonesia, Undang-Undang Dasar dijadikan sebagai jawaban soal nomor 1 adalah sebagai alat membatasi kekuasaan pemerintah. Mengapa demikian? Karena di Indonesia, Undang-Undang Dasar juga dijadikan sebagai alat membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat absolut atau tidak terbatas. Soal nomor 2, sidang BPUPKI diwarnai perbedaan pendapat. Meskipun demikian, anggota sidang dapat meredam sikap individualis sehingga tercapai kata mufakat. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban soal nomor 2 adalah keberhasilan bangsa Indonesia merumuskan dan mengesahkan hukum dasar negara Indonesia menjadi bukti dan buah karya perjuangan para pendiri negara. Para pendiri negara mengesampingkan sikap individualisme dalam musyawarah yang merupakan implementasi nilai Pancasila yang terkandung pada alinea keempat UUD NRI tahun 1945. Soal nomor 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi yang harus ditanggung dalam mencapai tujuan negara hukum yaitu jawaban soal nomor 3 adalah pemerintah memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai pasal 1 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang artinya hukum dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara. Soal nomor 4. Pernyataan kemerdekaan yang disampaikan Insinyur Soekarno pada 14 Juli 1945 dimuat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea. Jawaban soal nomor 4 adalah ketiga. Adapun pernyataan kemerdekaan terdapat pada alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Soal nomor 5. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar hasil sidang BPUPKI. Hal tersebut terjadi karena jawaban soal nomor 5 adalah hukum dasar yang dirumuskan BPUPKI masih terdapat beberapa pasal yang bernuansa Jepang. Jadi, perubahan rancangan hukum dasar yang dilakukan PPKI memberikan pengertian bahwa UUD soal nomor 6. Konstitusi berisi aspek-aspek fundamental negara. Maksud dari aspek fundamental yaitu jawaban soal nomor 6 adalah konstitusi sebagai hukum dasar paling pokok yang mengatur kehidupan negara beserta warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh aspek fundamental negara yaitu hubungan antara lembaga negara. Pasal 20 UUD NRI tahun 1945 hasil amandemen menerangkan tentang hubungan antara Presiden dan DPR dalam membuat undang-undang. Soal nomor 7. Peran tokoh berikut dalam perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945 adalah jawaban soal nomor 7. Kiai Haji Agus Salim memberikan pendapat tentang bentuk susunan negara, pendapat tentang pasal pelaksanaan ajaran agama, dan menjadi anggota tim penghalus bahasa. Soal nomor 8.
Insinyur Soekarno bersama DRS Mohatta telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kita sebagai bangsa Indonesia juga seharusnya bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini. Puji syukur seorang pelajar terhadap kemerdekaan dapat dilakukan dengan jawaban soal nomor 8. Mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif. Kegiatan positif dapat dilakukan dengan cara belajar dengan tekun, mengikuti perlombaan baik nasional maupun internasional, mendisiplinkan diri, dan menjauhi narkoba. Soal nomor 9. Menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme warga negara dapat dilakukan dengan cara jawaban soal nomor 9. Berkunjung ke museum-museum perjuangan. Pelajar dapat mengaplikasikan semangat para pendiri negara dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dapat ditumbuhkan. Salah satu caranya adalah dengan mengunjungi museum-museum perjuangan. Soal nomor 10. Pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD NRI tahun 1945 berhasil disahkan. Detik-detik sebelum pengesahan masih terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan ini terjadi pada kalimat di belakang ketuhanan. Atas kebesaran hati para pihak, rumusan tersebut diganti sehingga diterima semua golongan. Mufakat ini menjadi bukti bahwa para pendiri negara menerapkan sikap. Jawaban soal nomor 10 adalah toleransi. Seperti kita tahu bahwa toleransi adalah menghargai perbedaan cara dalam masyarakat. Nah, pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang perbedaan pendapat yang terjadi pada kalimat di belakang ketuhanan. Sebelum dijelasnya, silakan buka video sebelumnya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya.